Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk mencari tahu apakah benar bahwa kepala daerah itu boleh berkampanye. Saat ini kita telah terhubung lewat saluran telepon dengan Profesor Jo Hermansyah Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah. Prof. Jo, selamat pagi. Pagi, Bung Leo ya? Ya, dengan Leonard Samosir. Prof. Jo, kalau melihat aturan, itu kepala daerah boleh atau tidak boleh kampanye, Prof? Kalau aturan ya, undang-undang pilkada kita, undang-undang pemilu kita itu membolehkan kepala daerah untuk melakukan kampanye pada musim kampanye. Kampanye pilpres kampanye pilkada nolong teman ya. Nah itu by law oke. Nah yang kedua sebetulnya ada filosofinya Bung Leonard ya, yaitu kepala daerah itu tidak hanya menjadi kepala daerah, chief of executive, tapi dia juga harus punya peran namanya the party role. Peran untuk dalam soal di bidang kepartaian. Karena kan dia mungkin pengurus partai atau dulunya dia adalah dibantu oleh partai, diusung oleh partai. Jadi ada waktu musim kampanye menolong partai. Tapi kan ada aturan sudah dibuat pagar, rambu-rambu. Dia hanya boleh pada waktu dengan cuti, tidak boleh pakai fasilitas negara, ya. Jadi nothing to worry lah, nggak apa-apa, itu normal aja. Dan tentu dia akan juga menjaga tugas-tugasnya supaya juga jangan ditelantarkan, jangan sampai lalai, kan. Itu juga paling juga seminggu sehari, atau mungkin juga sebulan 2 kali, ya kan. Jadi sebetulnya kita harus juga memberi ruang kepada kepala daerah itu. Jangan terlalu cemas lah bahwa dia akan melantarkan tugas-tugas. Iya, kalau ada kekhawatiran Prof. Jo bahwa oke lah walaupun tidak pakai fasilitas, walaupun pada saat cuti, tapi pengaruh seorang kepala daerah itu masih akan dipakai untuk mendukung orang yang dikampanyekan kepala daerah itu bagaimana Prof? Nah, kalau soal yang terkait dengan intervensi kekuasaan atau penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan, ini kan zaman sekarang ini kan di samping dia sudah cuti off ya, dia cuti itu enggak, jadi dia nggak boleh megang-megang instrumen kekuasaan, birokrasi, uang, kendaraan, alat-alat apapun. Nah juga ada kontrol publik kan, dan dia dimonitor, dilihat oleh masyarakat. Plus ada Bawaslu yang juga mengawasi. Itu kena temperin dia, nggak mungkin lah dia berani mempertaruhkan kredibilitasnya. Ya kan? Zaman sekarang sudah banyak media sosial begitu ya Prof ya? Itu pasti akan langsung bocor. Dibutin orang tak viral, waduh baca repot dia kan, pasti dia nggak mau mempertaruhkan kehormatannya, ya dedikasi prestasi. Baik, kita ikuti nanti bagaimana perkembangan dari kampanye ini ya. Prof. Jo Hermansyah Johan, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Ya, selamat pagi Prof. Bang Saur boleh itu kata Profesor Jo Hermansyah Johan, tapi kan Sandiaga Uno tadi Bang Saur sudah mengatakan jangan, karena nanti kepala daerah itu akan cenderung menelantarkan pekerjaannya. Jangan cuti, jangan ikut kampanye. Itu bagaimana Bang? Itu sama dengan melarang ikan berenang di air. Melarang ikan berenang? Iya. Kenapa? Iya, coba. Seorang menjadi kepala daerah, itu sudah sangat berpengalaman dalam pilkada. Dia berpengalaman betul memenangkan dirinya dengan berkampanye dan seterusnya. Jadi itu udah bagian dari diri dia untuk menjadi kepala daerah. Bahkan ada yang bupati 2 kali lalu jadi gubernur. Jadi itu udah hidup dia sebetulnya. Sudah koheren begitu. Betul. Kedua, mereka juga berpengalaman dalam pilpres. Jadi suka atau tidak suka, mereka akan terpanggil dengan sendirinya. Apalagi memang dia diusung oleh partai kan. Tapi ada persoalan yang lebih serius. Apabila program nasional seorang presiden itu dirasakan, dilihat dan dirasakan kemanfaatannya untuk daerah, untuk lokal, maka dia akan dukung. Jadi itu makanya kau larang itu.
Ya sama lah melarang ikan tadi berenang di air kan. Karena nggak mungkin. Akal sehat masih ada di situ. Mata melihat ada pembangunan. Dan real. Real. Yeah. Nah sekarang contohnya begini deh. Leo seorang gubernur. Oke. Lewat pergi mau meninjau sawah. Yeah. Lihat bendungan. Itu bendungan yang dari air sudah mengalir. Dia akan bilang ini semua adalah bendungan yang baru. Kemarin terbengkalai. Dan ini memang karena presiden yang sekarang. Apakah dia kampanye? Ya tidak ya. Nah, justru itu kan. Oleh karena apabila kebijakan-kebijakan nasional, program nasional itu sampai dirasakan, dilihat, bermanfaat di daerah, kamu larang pun tak mungkin. Karena itu adalah sebuah kejujuran akan pengakuan. Karena itu memang ada, bukan rekayasa, bukan dibuat-buat. Ya wajar. Lewatin jalan misalnya. Itu jalan yang dulu kemarin tidak ada. Itu saya baru ini kemarin 3 bulan yang lalu kita tidak bisa lewat ini. Sekarang sudah jadi. Setahun yang lalu kita harus sampai ke sini 3 hari 3 malam. Sekarang saya cukup dengan 6 jam. Kalau kekhawatirannya begini Bang Saur, tadi seperti yang saya tanyakan di akhir ke Pak Joharmansyah Johan. Kalau kekhawatirannya adalah kemudian karena pengaruh dari kepala daerah yang sering terjadi, bahkan mungkin hampir di semua daerah ketika dia memerintah, entah sebagai bupati, wali kota, ataupun gubernur, dia akan memilih orang-orang yang menjadi orangnya. Nah, jangan-jangan kemudian ketika si kepala daerah ini walaupun cuti dia berkampanye, jangan-jangan nanti SKPD-nya ikut-ikut juga, karena takut kalau dia tidak ikut nanti akan mendapatkan sanksi. Nah ini kan ada pertanyaan seperti itu. Tapi jawabnya nanti selepas jeda Bang Saur. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Saur, kembali ke pertanyaan tadi sebelum jeda. Kalau kemudian kekhawatirannya adalah bahwa ketika kepala daerah kampanye dalam masa cuti, tapi SKPD-nya jadi ikut-ikutan begitu, itu bagaimana Bang? Ya ngapain dia ikut-ikutan? Takut mungkin kalau ya, ngapain, penilaian kan? Kinerja begitu? Dan dia tidak berpengaruh terhadap kampanye itu, yang berpengaruh kepala daerah terhadap rakyat. Yang punya pengaruhnya bukan SKPD bukan ini? Ya dia ikut-ikut aja lah. Ya kan? Tapi jelas di aturan memang kan, jangan sampailah terjadi penggunaan kekuasaan. Ya, fasilitas kan? Tidak boleh dipakai. Tidak boleh, pakai mobil dinas pun tidak boleh. Di kantor dinas pun, di rumah dinas pun tidak boleh. Bahkan atribut pun tidak harus boleh. Dicopot begitu ya? Iya, itu kan dalam masa kampanye yang resmi itu kan tidak boleh. Dilarang. Jadi bukan dilarang berkampanye, tetapi dilarang menggunakan, memanfaatkan penyalahgunaan kekuasaan. Harus pakai mobil pribadi berarti begitu? Iyalah. Ya kalau perlu dia neandong kan. Ya neandong bayar, kasih uang rakyat juga toh. Atau dia berlari begitu ya? Iya, toh. Jadi banyak lah. Jadi bukan substansinya tidak dilarang. Yang KPU tidak boleh kan menjadi ketua tim sukses. Anggota boleh. Baik, kita akan coba dengarkan dulu Bang Saur bagaimana pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bang Saur, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho. Bagaimana Pak, kepala daerah boleh kampanye tidak Pak? Yang tidak lucu dalam pemilu, ini kan pesta Pak. Ini penyelenggara pestanya itu pemerintah. Nah pemerintah ini dulu dipilih. Nah kalau sekarang dia bikin pesta, ya boleh dong dia bikin perhiasan musik yang dia senang. Yang tidak boleh dia memaksa orang harus nyumbang. Yang tidak boleh dia memaksa orang harus pilih. Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu dalam undang-undang pemilihan umum yang sudah disepakati bersama, ini ada undang-undangnya yang sudah disepakati bersama, ya turuti aja aturan itu. Sudah disepakati bersama ya? Ya. Termasuk yang memprotes ini sudah menyepakatinya juga sebetulnya Pak Nugroho ya? Iya, sudah. Itu sudah terikat, sudah akad nikah itu dulu waktu undang-undang dibikin. Mungkin lupa Pak. Ya, belakang lupa boleh, karena dia kan kepingin duduk juga, kepingin menguasai. Oleh karena itu dalam undang-undang incumbent cuma dibolehkan 2 kali. Karena apa? Kalau terus-terusan dia kan jadi diktator.